Jadi ini hasilnya benar-benar luar biasa. Luar biasa. Hai guys, selamat datang kembali di Estiadio Baken Orchid atau Estiadio Garden. Kali ini saya mau mencari media untuk penggemukan anggrek. Media apa? Yuk kita lihat. Kita akan pakai media Kaliandra, atau sebenarnya ini juga bisa dipakai, ini lamtoro bisa dipakai buat pupuk sekaligus media, tapi kita sekarang pakai media yang dari pohon Kaliandra. Yuk ikuti kita. Jadi kita di sini nyari Kaliandranya di sekitaran sawah. Di sini ada, tapi kebun sendiri ya, jangan di kebun orang nyarinya. Yuk. Nah ini ada Kaliandra tumbuh kecil nih. Ini masih kecil, kita cari yang besar. Ini akarnya, ini tumbuh. Nah guys, kita nemu ini yang udah bisa nih, udah kita potong. Jadi potongnya besar-besar aja, bisa dari sini, bisa dari sini. Jadi kita pakainya yang semuanya sih, semuanya dipakai sambil dipangkas dikit-dikit. Jadi kita pakai panjang-panjang kayak gini juga nggak apa-apa, nanti kita potong-potong kecil-kecil, kira-kira 5 cm atau 10 cm buat media. Ayo dia kemana? Nah kayak gini juga di bawah, soalnya ini dipakai banget, nanti kita tinggal tambahin potong-potong. Pakai gergaji daripada palang kayak gini, gergaji lebih rapi. Kalau pakai palang nggak lihat. Jadi kalian bisa pakai Kaliandra merah ataupun Kaliandra putih. Kalau ini kebetulan yang di sini jenisnya Kaliandra merah. Biasanya Kaliandra putih banyak di gunung-gunung. Kalau ini di kebun, di gunung-gunung juga banyak yang kayak gini sih. Cuman lebih banyak yang putih kalau di gunung-gunung. Kalau yang ini deket-deket rumah, mungkin dataran rendah, dataran menengah ke bawah, mungkin ini yang Kaliandra merah. Kalau yang Kaliandra putih biasanya di dataran menengah ke atas banyaknya. Cuman kalian bisa gunakan yang manapun, mau Kaliandra ini ataupun lamtoro, petai lamtoro juga bisa, itu bikin tanaman subur juga. Setelah kita potong-potong, nanti setelah kita ambil, nanti kita jemur sampai kering, baru bisa kita gunakan. Dan kita pilah-pilah dulu. Nanti untuk yang daunnya biasanya saya pakai untuk anggrek-anggrek tanah atau tanaman palawija, biasanya pakai ini yang keringnya, yang daunnya. Kalau untuk anggrek-anggrek kayak dendrobium, vanda, itu biasanya saya gunakan tangkainya yang lebih padat, yang lebih keras,
ataupun pohonnya batang-batangannya kayak gininya, batang-batangnya kayak gini yang keras-keras gini saya pakai untuk media anggrek yang epipit. Nah kalau untuk anggrek tanah gunakan yang ini, yang daun-daunnya, soalnya kalau dipakai buat yang epipit ini bikin cepet padat, bikin media cepet padat. Kan kalian bisa pakai yang batang-batang besar ini cocok banget ya untuk media anggrek epipit, tapi dipotongnya lebih kecil, kira-kira 5 cm apa 10 cm nantinya, jadi hemat ini buat media nanti, tambahan media. Bagus banget nih, tapi lebih baik pakai gergaji nih, jadi jelek nih hasilnya kalau pakai parang. Kita juga lebet pipi. Oh oke. Di waktu juga lebet pipi. Ya. Ini bunganya yang merah, yang bunga merah. Untuk kandungannya saya belum tahu lebih bagus yang merah apa yang putih. Nah, biasanya saya gunakan yang putih, ini sekarang baru menggunakan yang merah. Yang merah ini lebih dekat, kalau yang putih harus dibunuh. Jadi ini setiap paginya berguna, bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Ini ada pohon bambu. Lebih baik sih kalian cari yang udah agak tua, jadi ininya udah keras. Lebih bagus yang udah tua, yang udah keras kayak gini. Aduh, ini sok dia ya sok gejek kayaknya. Kalian bisa beli di online ya, di online harganya lumayan, lumayan. Kalau kalian dekat hutan yang lebih baik ngeri saja, agak ribet dikit apa. Ini jalan-jalan kita lihat-lihat pemandangan. Yes. Ini kampung. Good. Bisa dipakai, bisa kita campurkan saja. Nakaresek. Iya sih. Jalan aja ngalit. Alit hijau. Oh, jadi hijau. Jadi cowok. Cowok atau di? Oh. Mana? Ini Papa. Mana? Kemana? Oh. Papa kayak itu buah itu. Gedang. Pepaya. Gedang teh pepaya.
Nah, buat kalian yang beternak lebah atau kelulut, ini madunya dari Kaliandra ini udah terkenal. Jadi, kalau Kaliandra putih itu madunya jadi berwarna putih, kalau Kaliandra merah nggak tahu juga ya. Tetap putih atau jadi kemerahan. Tapi bagus banget ini buat kalian yang beternak lebah madu. Ini bagus ditanam di sekitar kalian. Tanamnya juga gampang banget, tinggal di stek aja, gampang. Buat kalian yang punya anggrek sama beternak lebah, wah cakep nih. Bisa kalian ambilin itunya apa namanya, daunnya sama sisa-sisa pemangkasannya buat media anggrek, dan bunganya bermanfaat sekali untuk lebah, sangat bermanfaat untuk makanan lebah. Rodoi. Nah, maju. Maju. Sini banyak sekali tanamannya. Kaliandra merah. Kaliandra merah ini sangat bermanfaat sekali untuk menahan erosi. Untuk arang juga bisa. Buat bikin arang, buat anggrek bisa, buat bikin sate bisa. Multi manfaat ya. Ada kayak ini itu. Mohon. Tadu, unten, tadu, ya, sudah sedikit. Terus berem. Untuk batang-batang yang ukuran besar bisa kita potong-potong lebih kecil biar cepat kering. Jadi kita potong-potong. Jadi ukuran segini bisa terbuka, bisa dibagi dua juga, supaya bisa dibagi dua. Nah kayak gini. Nah ini kita bisa bagi dua biar cepat kering.
Nah, nantinya kita pisahkan antara yang batang-batang besar kayak gini, antara yang padat dengan yang bubuk daunnya. Jadi nanti kita pisahkan. Yang batang-batang gini kita pisahkan untuk media tanam dendrobium atau anggrek epiphyt yang lain. Sedangkan daun-daunnya yang kering kayak gini bisa kita pakai buat topping. Yang gini yang keringnya nanti bisa buat topping di atas media anggrek ataupun buat pupuk anggrek tanah. Nah, jika ingin melakukan perbanyakan bisa kalian gunakan biji-biji ini ataupun disetek. Kalau nyetek harus pakai tanaman yang udah tua, udah cukup tua, jangan yang terlalu muda. Biasanya tumbuh. Nah, ini bekas cangkangnya juga kita pakai saja. Kita potong aja, digampang. Jadi tidak ada bagian yang disia-siakan. Nih, ini yang masih muda nggak tahu enak apa enggak, nggak tahu beracun apa enggak. Untuk sementara kita satuin aja. Nanti kalau udah mengering baru kita pisah antara yang batang-batang kayak gini, dengan daun. Dan ini juga nanti bisa kita gunakan bersama-sama dengan yang batang ini ataupun dipotong-potong kecil, dicampur di media, dipotong-potong kecil sesuka kalian ya, sesuai media aja, sesuai pot. Bisa panjang-panjang kayak gini atau dibagi dua. Bisa panjang-panjang kayak gini misalnya. Nah, panjang segini ataupun kita bagi dua. Sekarang masih lihat, nanti kalau udah kering masukkan ke dalam media untuk topping ataupun dikubur dengan anggrek tanah. Untuk anggrek tanah dikubur untuk anggrek tanah ataupun tanaman-tanaman lain. Buat kalian yang gak mau ribet, kalian bisa beli aja di marketplace online. Tapi buat kalian yang rumahnya deket dengan hutan, lebih baik bikin sendiri. Hasilnya lebih banyak, murah. Nanti hasilnya juga bisa kalian jual. Kalian bisa langsung menggunakan, walaupun hijau kayak gini bisa langsung kalian gunakan, asal lagi panas, lagi kemarau. Kalau lagi musim hujan takutnya nanti ditumbuhin jamur, rentan terkena jamur dan cepat rusak sih. Kalau banyak kayak gini lebih baik dikeringkan aja biar lebih awet. Dan sekarang saya malah akan menggunakannya untuk Grammatophyllum yang setengah kering ini. Setengah kering ya, ini belum terlalu kering tapi nggak apa-apa. Saya gunakan untuk Grammatophyllum. Jadi kita tinggal taruh aja, nanti juga pada turun sendiri. Jadi walaupun masih fresh, masih seger kayak gini bisa langsung kalian gunakan, kecuali kalau untuk disimpan agak lama harus kering. Kalau nggak kering nanti bulukan ya, jadi kayak roti rusak, roti bulukan nggak bisa dimakan. Nah, ini juga kalau bulukan sebenarnya bisa sih kalau untuk di tanaman kayak gitu, tanaman keras bisa dikubur walaupun udah berjamur berbuluk. Biasanya saya juga menggunakannya untuk beberapa. Nah, untuk
mangga ini jadi cepat berbuah nih, cepat berbunga walaupun berbuluk ya. Jadi lebih bagus lah, tanamannya lebih subur, lebih cepat berbunga, lebih bernutrisi. Nah, setelah kering kita punya 3 hasil akhir yang berbeda. Ada batangan-batangan yang besar kayak gini, ada ranting-ranting kecil, dan ada daun-daunannya. Jadi ini peruntukannya berbeda sih sebenarnya ya. Yang ini bisa buat dendro dan anggrek-anggrek epiphyt. Ini juga ini buat anggrek-anggrek epiphyt atau anggrek tanah bisa. Nah, yang ini lebih baik digunakan untuk anggrek tanah. Karena kalau dipakai dendro, kecuali sedikit ya, kalau agak banyak ini maka akan membuat potnya menjadi padat, jadi gampang berjamur dan padat. Jadi lebih baik ini kalau buat dendro ini sedikit aja kalau mau ngasih. Untuk anggrek semacam dendro ya yang epiphyt sedikit aja kalau mau ngasih. Lebih baik kalau untuk anggrek-anggrek epiphyt kita gunakan yang ini, yang ranting-rantingnya, atau yang ini dipotong-potong kecil. Potong-potong kecil kita langsung tempatkan aja di potnya. Atau biasanya kalau seedling saya kadang suka mengikatnya di batang-batangan yang besar kayak gini. Jadi ini sebenarnya kalau udah kering itu nggak perlu diprotol-protolin ya. Ini udah berpisah sendiri, udah pisah sendiri, ini nggak perlu diprotol-protolin. Nah, 3 hasil yang berbeda ini kita bisa jual secara terpisah atau kita campur. Bisa secara terpisah atau campur. Yang premium itu yang terpisah ya. Yang terpisah yang ini aja atau ini aja, atau ini khusus untuk anggrek tanah. Ini bisa dicampur dengan sekam bakar ataupun tanah humus kalau untuk dijual. Nah, biasanya saya gunakan yang ini untuk anggrek-anggrek tanah. Nah, kalau sudah kering protol sendiri ya, jadi nggak perlu kita protolin. Jadi tinggal kita goyang-goyang aja udah merotol, gampang banget. Jadi kita tinggal misahin, nggak perlu susah-susah misahin lagi. Tinggal dipisahkan, sudah jadi 3 bagian. Tuh, ini tinggal sedikit. Jadi ini tinggal daun-daunnya aja. Kalau tangkai-tangkainya udah kering, tinggal daun-daunnya aja. Ini masih agak hijau, Kalau bisa nih sampai coklat. Kalau bisa. Ini juga sebenarnya udah bisa dipakai, apalagi untuk musim kemarau ini. Jadi gak apa-apa ya, hijau juga. Jadi kalau musim hujan lebih baik sampai kering, benar-benar kering. Harus sampai benar-benar kering biar nggak jamuran. Jadi sekarang kita tinggal pakai aja. Ini udah bisa banget dipakai, udah kering. Ini untuk perbandingan antara tanaman yang menggunakan media akar kadakan dengan yang enggak. Ini seumuran, yang kecil sama yang besarnya seumuran, dari botolan yang sama. Yang ini saya percobaan nggak pakai media kaliandra, nggak ditambahin kaliandra. Yang ini, kalau yang ini saya pakai kaliandra. Tuh udah kering, udah pada mengering kaliandranya. Udah sejak lama pakai kaliandra. Tuh bekas tangkai-tangkai kaliandra yang kecil-kecil panjang-panjang itu. Ini benar-benar jauh banget bedanya. Padahal usianya sama, dari botolan yang sama. Bener-bener jauh bedanya. Yang satu cepet banget besarnya, yang satu ini kecil, masih kecil. Dan sekarang nggak akan percobaan lagi, saya akan menggunakan kaliandra untuk semua tanaman saya. Jadi ini hasilnya benar-benar luar biasa, tapi tetap saja harus diatur, jangan berlebihan ngasihnya.